ini nih Bu, kalau mau punya wajah kinclong kayak Irma nih, masukin 1 sendok oatmeal, terus ini ada lemon, 2 sendok. Nah, terus ini yang coklat-coklat nih, madu nih, masukin. Nah, tinggal diratain, dikocok-kocok-kocok. Jadi deh nih masker buat wajah biar kinclong, bebas dari jerawat. Pantesan Kak Irma wajahnya putih, bersih, kinclong. Yalah. Rahasianya ini ya? Iya, rahasianya pakai masker ini setiap hari. Hebat, setiap hari pakai itu. Boleh dong rahasianya. Nah, Ibu ada jerawat juga? Lumayan nggak ada nih. Nah, jerawat itu adanya di mana aja jerawatnya? Adanya Banyak jerawat? banyak. Oh. Kalau jerawat di itu ada nggak? Di mana? Di vagina. Vagina. Mana ada jerawat di vagina? Oh, Ibu mah bisa aja. Ada kali, yang saya tahu tuh. dengar. Jerawat tuh adanya di muka, di badan, di punggung. Nah, itu biasanya tuh di vagina mah mana ada. Ya barangkali ada, coba nanya dokter nanti. Masa sih? Kalau itu sih emang Irma nggak tahu ya, coba tanya dokter ya. Coba. Dok. Hai. Jadi ya. Udah ada dokternya. Ini lagi pada ngapain? Ini lebih pakar nih, aku lagi bikin. Mereka jadi dokter loh. Luar biasa, Irma udah bisa kalau ini menghentikan. Kita ada bebek juga nih ya. Ini resep tradisional. Jadi buat ngilangin jerawat yang ada di muka. Itu sih kalau buat aku berhasil, Dok. Cuman yang aku bingung nih Dokter Boy, Dokter Resya. Si Ibu nanya, katanya jerawat ada di vagina, emang nggak ada? Jerawat Saya di nggak vagina ada dok. Kenapa Ibu pengalaman jangan-jangan? Ya, teman saya pernah bilang punya jerawat di vagina, emang ada dok? Oh alah, jerawat di vagina ini jarang banget sih sebenarnya ya. Tapi gimana kalau kita langsung bahas aja? Mau Kita bahas ya. Iya, Oke, betul, kalau Dok. gitu kita bahas ke sana. Ibu boleh silakan duduk kembali. Terima kasih. Ibu. Semoga terjawab ya. Terjawab ya. Oke, kita ke sini nih. Nah, di sini ada berbagai macam yang berhubungan dengan area kewanitaan dan vagina. Pastinya. Iya. Kalau Irma pasti baru pertama kali dengar ya, jerawat di vagina. Ya, justru tadi saya bantah sih Ibu, saya nggak ada jerawat, setahu saya di wajah, di punggung, di badan sih iya, tapi kalau di vagina baru dengar. Ya, jadi kalau misalnya jerawat di vagina, sebenarnya itu ada suatu bintil kecil ya seperti jerawat ya di daerah vagina, dan ini memang sering dialami oleh wanita. Cuman jerawat yang di vagina ini yang kita sebut sebagai hidradenitis suppurativa. Ya, ini bedanya dengan jerawat di wajah. Kalau jerawat di wajah ini kan berkaitan dengan kelenjar minyak yang berlebihan. Nah, kalau di daerah vagina ini berkaitan dengan kelenjar keringat ya, atau kelenjar apokrin tadi. Nah, ini membentuk jerawat karena ada sumbatan pada kelenjar keringat tadi. Nah, namun munculnya jerawat ini sih sebenarnya memang banyak faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya sering mencabut bulu kemaluan. Oh iya. Atau melakukan waxing. Iya benar. Atau dicukur. Nah, itu ada salah satu resiko yang bisa menimbulkan ingrown hair namanya. Jadi bulu atau rambut kemaluan itu justru malah masuknya ke bagian dalam kulit. Jadi bukan nggak bisa keluar melalui pori-pori, tapi masuk ke dalam. Akhirnya menimbulkan bintil yang akhirnya bisa infeksi dan kita sebut sebagai jerawat di vagina. Ya, ini ngomong-ngomong mengenai jerawat di vagina nih, penonton di studio ada yang pernah mengalami nggak jerawat di vagina atau sekarang sedang ada jerawat di vaginanya? Ada? Ada? Pernah? Iya. Terus diapain? Dibiarin. Dibiarin. Coba ceritain Pasrah. dong, gimana sih ceritanya? Ya, ini namanya siapa ya? Diana dok. Kenapa Diana? Jadi saya beberapa kali pernah ngalamin jerawat di vagina dok. Terus kayak misalkan saya kan susah ngebedain mana jerawat mana komedo ya dok ya karena nggak tahu. Terus beberapa kali pernah saya pencet tapi yang keluar tuh kayak nasi gitu kan bingung itu komedo atau jerawat. Tapi beberapa kali saya biarin. Nah tapi jujur saya nggak pernah nyukur atau nyabut bulu kemaluan tuh dok. Kira-kira penyebabnya apa ya dok selain karena itu? Oke, terima kasih. Ternyata memang kalau misalnya kita keluarkan jerawat tuh biasanya kalau di wajah keluarnya kayak apa tuh? Biasanya. Kayak nasi tadi dia bilang. Kayak yang ini, lemak gitu ya? Itu sebenarnya isinya dari konsistensi gabungan antara minyak-minyak atau hasil sebum dengan mungkin ada pus atau nanah atau mungkin ada dari sel-sel kulit mati yang menutup. Jadi timbulnya seperti jerawat. Nah, kalau berhubungan dengan penyebabnya tadi yang sudah saya sebutkan, tapi ternyata bukan ingrown hair, penyebab lainnya mungkin aja karena seperti jerawat yang lain, yaitu berhubungan dengan kelenjar minyak yang berasal dari gaya hidup. Salah satunya makanan. Makanan. Jadi makanan itu konsumsi makanan-makanannya, terutama yang mengandung lemak yang tinggi. Ya, itu seperti suka makan roti pakai
Oke, mentega, mentega, pakai keju. pakai keju, tambahin lagi mayones, tambahin lagi telur. Nah, ini akan menyebabkan kelenjar minyak itu akan menjadi banyak produksi minyaknya di daerah situ, kemudian dia akan timbul jerawat ya. Apalagi kalau disertai dengan ada proses peradangan di sana. Itu dia. Jadi dari makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari ternyata juga bisa pengaruh terhadap makin produktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat kita. Biasanya ini kalau yang rajin sih nggak ada masalah, tapi yang nggak rajin nih ya, mengganti pembalutnya. Ya, Berapa coba di sini kali sehari ada nih ganti pembalut di pembalut depan nih? saya nih. Nih ada pembalut depan saya. Kira-kira untuk ukuran pembalut yang standar seperti ini, berapa kali sehari gantinya? 1 kali. Irit banget Bu, 1 kali Bu. Ini jangan irit-irit ya kalau kayak gini ya, ini bahaya karena darah yang tersimpan di dalam pembalut ini akhirnya bisa terpapar oleh kuman. Karena yang namanya darah tuh jadi tempat yang subur gitu untuk kuman. Jadi dia seneng tinggal di situ. Per 2 jam ya dok? Nah, sebaiknya paling tidak per 4 jam. Oh, 4 4 jam jam. sekali. Per 4 jam sekali. Tadi kita sudah bahas di depan ya, Dokter Boy sudah bilang, ini memang penyebab utamanya bisa jadi dari keringat. Karena kalau kita berkeringat, area kewanitaan jadi lembab, tentunya itu bisa memudahkan bakteri-bakteri tadi untuk hidup di sana juga. Itu bisa menyebabkan jerawat juga. Iya. Gitu. Nah, celana dalam itu kan buat dipakai di bagian area vital ya, itu kan harus bersih ya dok ya. Nah itu cara buat mencuci yang benar tuh gimana ya dok? Tentunya kita jangan mencampur cucian celana dalam ini dengan pakaian lain atau milik orang lain. Harus Jadi dipisah harus ya? sendiri. Kita harus cuci sendiri dan disarankan dengan menggunakan deterjen yang cair. Sabun masukkan. cair sampai benar-benar larut. Pastikan sudah larut, baru dimasukkan celana dalamnya. Jadi jangan masukkan celana dalam dulu ke tempat cucinya, baru masukin sabun. Jadi kebalik. Oh, Jadi dimasukin usahakan- sabunnya dulu ya? Iya, sabunnya dulu. Kemudian setelah tercampur, kita bisa rendam beberapa saat. Jadi kita masukkan saja nih. Di sini boleh Irma tolong bantu. Nah, saya coba belajar mencuci pakaian dalam ya pemirsa ya. Oke, biasanya nggak pernah nih, tapi saya jadi belajar di Dr. Osni ya. Oke, setelah direndam beberapa saat, boleh dikucek. Kucek. Ya, Oke. tapi kuceknya perlahan. Nah, Oke. kalau Dokter Boy lihat tuh kuceknya gimana? Nah, Aduh. Hanya parah banget deh di sini ya. Nyari uang begini. sekali-sekali jadi bawang merah dong. Oke. Sudah benar dikucek perlahan aja. Nah, ini yang salah. Ah, Oh nggak boleh, Salah. nggak boleh di nih. Tidak boleh diperas seperti itu. Perasnya harus perlahan. Kadang-kadang kita terlalu bersemangat mau cepet kering, Iya. ya. Langsung diperasnya langsung, wah sekuat tenaga. Diputar, dipelintir biasanya kan. Dia langsung keluar Oke, ya. jadi nguceknya pelan-pelan. Kuceknya pelan-pelan. Oke, kemudian beresnya. Nah, betul sekali. Oh, gini aja. Jangan dipelintir. Oke. Memelintir justru malah bisa mengakibatkan celananya malah jadi cepat rusak, cepat melar, dan akhirnya malah nggak nyaman dipakai. Jadi memang harus dengan perlahan, harus dengan pelan-pelan seperti ini. Nah, setelah itu habis ini diapain? Jemur. Jemur. Saya jemur deh. Jemurnya Ya. gimana sih biasanya? Ini Kalau suami Dokter Boy idaman ini nih, belum gini belum nih. belum pernah kan jemur kan? Saya jemur gini aja. Iya, betul. Oh, betul ya. Betul. Oh. Ini bisa terbang nanti. Ada yang menjemurnya dengan posisi yang seperti ini misalnya. Nih, saya tunjukin. Oh. Nih, Jadi melar. ada begini. Gini, yang ada nanti rusak. Selain rusak, dia juga bisa membuat lapisan yang nempel ke sini jadi nggak kering. Jadi lebih baik jemurnya kondisinya seperti ini. Ya, benar Dokter Boy. Dan yang dijemur adalah bagian dalam, tetap di bagian dalamnya. Jangan dibalik. Oh, jangan dibalik. Kadang-kadang ada yang ngerasa, ah kan biar dalamnya yang kering, ya kan? Nah, ini malah bisa membuat jadi debu-debu atau kotoran menempel di bagian dalam. Nanti setelah itu kita pakai deh. Yang kena langsung ke bagian area kewanitaan adalah bagian dalamnya kan? Nah, jadi justru itu sebenarnya yang harus dilindungi. Jadi gimana, udah ngerti ya? Ya. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi? Enggak? Udah ngerti? Baik, kalau begitu. Itulah tadi tips dari kami untuk mengatasi jerawat yang muncul di vagina Anda. Oke, masih banyak informasi menarik lainnya? Oke, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Dokter Ros. Ini. Simak bahaya di balik kurang makan buah dan sayur.